Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin, Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin, amma ba'du. Baik saudaraku, ikhwani wa akhwati fid din rahimakumullah, kita melanjutkan kajian tafsir surah Al-Fatihah ayat ihdinas siratal mustaqim. Dan pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kemarin yang belum selesai. Fokus yang kita bahas pada hari ini adalah menyingkap rahasia makna yang ada pada lafadz ihdinas siratal mustaqim. Di antara makna yang terkandung dalam lafadz ihdinas siratal mustaqim adalah kita itu diajari Allah bahwa hidup menempuh jalan yang lurus itu adalah hal yang paling penting dalam hidup ini. Menjalani hidup dengan menempuh jalan yang lurus, yakni melakukan segala sesuatu yang disenangi Allah, yang diridhai Allah, mengikuti jalan Nabi dan Rasul, itu adalah hal yang terpenting dalam hidup. Jadi hidup itu bukan mencari bahagia seperti yang diajarkan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah dan hari akhir. Hidup itu bukan mengejar bahagia sampai kemudian dijadikan mutu. Jangan lupa bahagia hari ini, begitu ya. Karena nggak ada para nabi dan rasul yang mengajarkan seperti itu. Orang yang mengajarkan jangan lupa bahagia hari ini itu mengesankan seolah-olah memang hidupnya itu hanya sekarang ini saja, tidak kenal hidup sesudah mati. Sehingga itulah yang dikejar dalam hidupnya. Ada orang itu karena demikian kuat keinginannya supaya bahagia dalam hidup ini, sampai-sampai dia itu benar-benar ketakutan dengan yang namanya kesedihan, berusaha untuk menghindar sejauh mungkin dengan yang namanya kesedihan, dan mati-matian berusaha menghindarinya, seakan-akan bahwa kesedihan itu adalah tanda Allah itu murka. Padahal kan kayak gitu juga. Dan mengejar bahagia seolah-olah bahwa ridho Allah itu ya pada orang yang bahagia. Padahal mana ada Quran bilang begitu, hadis juga mana ada yang bilang begitu. Apakah ada ayat yang berbunyi dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbahagia dengan surga yang luasnya antara langit dan bumi? Ada nggak seperti itu? Tidak ada. Di Quran Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Artinya yang paling serius menempuh jalan yang lurus, bukan orang yang paling berbahagia. Jadi Allah itu tidak memerintahkan kita mengejar bahagia, tidak. Bahagia atau ujian itu hanyalah cara untuk menguji manusia. Karena sudah janji Allah dalam Al-Quran, manusia itu akan diuji dengan kebaikan dan keburukan. Dengan kata lain, diuji dengan kebahagiaan dan kesusahan. Itu sudah janji Allah di Al-Quran. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan. Dan aku pasti akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Sudah pasti itu. Dan lebih menarik di situ adalah yang didahulukan bisyarri, keburukannya dulu. Itu menunjukkan bahwa memang wajar kalau hidup kita itu dominan yang namanya kesedihan dan kesusahan, itu masuk akal banget. Itulah yang ditemukan dalam agama Buddha. Kemarin sudah saya sampaikan dalam ceramah sebelumnya. Penemuan filsafat Buddha itu menyimpulkan bahwa sejarah manusia itu intinya 3. Lahir, menderita, lalu mati, gitu. Menderita yang diistilahkan dengan nama samsara.
Itu karena saking dominannya. Bukan berarti manusia nggak pernah bahagia, enggak. Cuma kalau dibandingkan dengan cobaannya, dengan kesedihannya, dengan kesumpekannya, memang kita itu lebih dominan itunya. Jadi yang kita lihat orang senyum-senyum, ketawa-ketawa di Instagram, di video TikTok, wah itu sebenarnya menyembunyikan yang asli dalam hidupnya itu tipuan-tipuan itu sebenarnya. Aslinya orang yang nggak seindah itu, ya. Orang hanya menampakkan yang indah-indah saja, tapi menyembunyikan luka, menyembunyikan darah, dan menyembunyikan penderitaan yang ada dalam hidupnya. Wajar, karena sudah sumpah Allah itu. Ya, di Quran itu dikatakan semacam itu. Allah itu dikatakan dalam Al-Quran, dialah zat yang membuat menangis dan tertawa. Walladzi adhaka wa abka, dialah yang membuat orang itu tertawa dan menangis. Artinya ya wajar, hidup itu memang isinya begitu, tertawa dan menangis. Itu hanya ujian, bukan dikejar. Itu sama seperti kaya dan miskin. Salah orang kalau mengejar kaya itu, sama juga salah dengan orang yang mengejar miskin. Kenapa? Karena itu dibagi sama Allah. Nahnu qasamna bainahumul ma'isyah, kata Allah. Aku yang bagi-bagi penghidupan itu. Rezeki nggak bisa ditiru. Allah yang bagi-bagi. Ilmunya mungkin sama, tetapi jumlahnya, kadarnya terserah Allah yang ngasih. Ada orang yang tidak diberi akal, tapi dikasih rezeki Allah yang banyak. Misalnya apa? Ikan paus. Itu kan nggak punya akal. Coba itu kalau dihitung berapa nilai makanannya itu dibandingkan dengan rezeki manusia, jauh lebih banyak kan paus. Satu kali makan bisa ratusan juta atau bahkan miliar. Tapi Allah ngasih rezeki tanpa harus ada yang melihara. Dan cerita-cerita yang semacam ini banyak. Rezeki nggak identik dengan ijazah. Bukan berarti ijazah tinggi pasti rezekinya banyak, tidak. Ya itu yang sedang rame. Foto-foto nggak jelas tiba-tiba dapat sekian miliar, begitu ya. Itu kan itu nggak bisa dilogika yang namanya hal-hal kayak begitu itu. Ya bisa diberi penjelasan rasional, tapi rezeki itu kayak gitu, dibagi. Makanya keliru orang yang mengejar kaya, sama seperti kelirunya orang yang mengejar miskin, karena itu semua ujian dari Allah. Makanya hamba Allah itu ada yang dibuat kaya, ada yang dibuat miskin. Itu tidak menunjukkan bahwa Allah itu benci pada yang miskin dan cinta pada yang kaya, tidak. Seandainya orang yang kaya dicintai Allah, berarti Qarun itu paling dicintai Allah. Seandainya kaya itu dicintai Allah, berarti Fir'aun itu paling dicintai Allah. Gitu. Jadi hamba Allah ada yang dibuat kaya seperti Nabi Sulaiman, iya. Tapi ada yang dibuat miskin seperti Nabi Isa yang nggak punya rumah. Nabi Isa itu hidupnya ya sudah nggak punya rumah, tidur di mana yang paling mungkin begitu. Makanya semiskin seberat apapun hidup kita, kalau dibandingkan dengan Nabi Isa belum ada apa-apanya. Masih untung punya rumah. Alhamdulillah. Begitu. Nabi Isa tidak punya rumah. Nabi Ayub itu coba, ceritanya kan luar biasa itu. Dari yang awalnya kaya raya, kemudian semuanya diambil oleh Allah. Sampai jadi miskin, penyakitan, dan sebagainya. Jadi hamba Allah itu ada yang dibuat begitu. Kaya raya seperti Nabi Sulaiman ada. Yang dibuat miskin seperti Nabi Isa juga ada. Yang dibuat awalnya kaya kemudian jadi miskin ada, seperti Nabi Ayub itu. Yang awalnya dibuat miskin kemudian kaya lalu ganti-ganti ada, seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu awalnya miskin, nikah dengan Khadijah jadi kaya. Khadijah wafat, kemudian harta beliau ganti-ganti, kadang dapat banyak, kadang sedikit, tapi hidupnya selalu sederhana. Itu terserah Allah. Sahabat Nabi juga demikian. Jadi jangan sampai ada persepsi kalau hartanya sedikit berarti malas. Oh tidak, itu Allah yang bagi itu. Sahabat semuanya rajin kerja. Tapi kenapa ada yang kaya raya, ada yang pertengahan, ada yang setengah miskin, ada yang miskin betul. Seperti Abdurrahman bin Auf, kaya raya, luar biasa itu kekayaannya. Sampai beliau mengatakan itu saking herannya dengan rezekinya sendiri. Aku adalah orang yang seandainya membuka batu pasti kutemukan emas di baliknya. Saking gampangnya cari uang. Saking gampangnya. Di saat orang lain kalau cari uang tuh harus bekerja keras, harus sampai wah banting tulang luar biasa. Abdurrahman bin Auf itu begitu mudah sekali. Ada yang hartanya pertengahan seperti Umar bin Khattab misalnya.
Ya tidak banyak banget, ya juga tidak kekurangan, tengah-tengah. Ada yang hartanya sedikit, miskin bahkan. Siapa itu? Banyak, misalnya Abu Hurairah yang sering kelaparan. Yang ketika saking laparnya sampai di masjid itu diriwayatkan pernah ambruk, dikira orang kena ayan sampai diinjak lehernya itu. Saking laparnya. Itu Abu Hurairah. Penduduk Sufah, penghuni Sufah itu rata-rata kan miskin. Sehingga di antara mereka itu ada yang sampai ketika sholat itu bajunya itu karena bajunya itu pendek, itu sangat khawatir ketika rukuk itu nanti tersingkap auratnya. Sampai seperti itu. Betapa beratnya hidupnya sahabat itu. Semuanya rajin bekerja, tapi rezeki Allah yang ngasih. Jadi sama sebenarnya urusan bahagia dan kesedihan itu mirip seperti itu. Kaya dan miskin itu semua ujian dari Allah. Keliru kalau orang itu mengejar bahagia. Nanti bahayanya apa? Kalau orang itu hidupnya mengejar bahagia, begitu dikasih susah, dikira gagal hidupnya. Gitu ya. Dikira gagal hidupnya, stres, lalu kemudian bisa bunuh diri. Itu kan sudah maksiat berapa kali itu kayak semacam itu. Ya. Jadi jangan sampai hidupnya itu mengejar bahagia. Orang muslim itu pasti dikasih bahagia, pasti. Tapi harus siap kalau dikasih susah, gitu loh maksudnya. Jadi enggak ada orang muslim yang susah terus tidak ada. Allah itu hikmahnya ngasih bahagia adalah biar kita itu terasa ringan saat menghadapi ujian. Dikasih bahagia, sesekali bahagia. Dikasih bahagia itu hikmahnya diantaranya adalah meringankan untuk melakukan ketaatan. Jadi kalau hidup susah terus nggak kuat manusia, makanya sesekali diringankan dengan bahagia, tapi bukan dikejar, gitu ya, bukan dikejar. Kadang-kadang kita itu dikasih bahagia sebab-sebabnya duniawi. Kasih uang banyak, seneng loh. Siapa yang nggak seneng kasih uang banyak? Siapapun seneng. Gitu ya. Orang beriman pun ya senang, begitu ya. Dikasih sehat, bahagia tuh. Awalnya sakit kemudian sehat. Itu kan urusan duniawi juga. Bahagia. Belum punya rumah dikasih rumah, bahagia. Pakaian rusak kemudian bisa membeli yang baru, bahagia. Belum punya anak terus dikasih anak, bahagia. Itu bahagia karena sebab duniawi. Kadang-kadang Allah ngasih bahagia karena sebab ukhrawi. Kapan itu? Misalnya selesai melakukan ibadah, kok pas bisa khusyuk banget. Terus dikasih rasa bahagia yang beda dengan bahagia yang biasa dirasakan. Kelapangan dada, seperti ada kesejukan yang nggak bisa terungkapkan. Bisa ya? Rindu banget pengen ke Mekah misalnya, pengen haji dan umroh. Berhasil oleh Allah dimudahkan ke sana. Terus bahagia. Ya, bisa itu orang mengalami bahagia yang demikian. Bahkan levelnya itu kalau para sahabat ya, ada yang bahagia ketika mati, itu bahagia ada. Saat mati syahid, nyawa diambil itu kemudian tersenyum bahagia itu ada. Kenapa? Karena diperlihatkan oleh Allah balasannya di surga. Nah itu terserah Allah sudah ngasihnya. Kapan ngasihnya, sebabnya apa? Yang jelas itu hanyalah efek dari perbuatan kita, atau adalah semata-mata bentuk anugerah dari Allah, atau semata-mata adalah memang itu ujian dari Allah. Ya, jadi bukan sesuatu yang dikejar. Jadi yang penting dalam hidup itu adalah selama kita sudah menempuh jalan yang lurus, beres sudah. Tidak peduli apakah kita dikasih bahagia atau dikasih ujian. Ya, dikasih susah maupun dikasih bahagia, yang penting kita memastikan diri telah menempuh jalan yang lurus, maka kita telah sukses dalam hidup ini. Gitu ya. Oke. Kemudian makna halus lain yang terkandung dalam ayat ihdinas siratal mustaqim adalah ayat ini mengajarkan ketulusan. Kok bisa mengajarkan ketulusan? Iya, karena kita mendoakan bukan hanya diri kita, tapi juga orang lain. Ya, ihdina. Kemarin nanya kan saya katakan maknanya kan kami tuh. Nah di situ maknanya adalah al-mutakallim ma'al ghair, penutur disertai orang lain. Nah ayat ini kalau kita baca saat membaca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah hidayah, berilah petunjuk kami, bukan hanya aku ya, bukan ihdini tapi ihdina, kami. Maka kami di situ mencakup semua orang muslim, orang beriman yang kita kenal maupun tidak kita
kenal. Nah, kita hidup ini kan diuji dengan orang lain tuh. Itu sudah sumpah Allah dalam Al-Quran juga. Ya. Di Quran itu dikatakan kita itu diuji dengan orang lain sebagai ya dengan supaya kita itu terlihat apakah bisa tabah apa tidak. Di Quran itu ada ayat waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan. Aku jadikan sebagian kalian itu menjadi ujian bagi sebagian yang lain. Ya, orang taat adalah ujian bagi orang yang maksiat. Orang maksiat ujian bagi orang yang taat. Orang yang kaya ujian bagi orang yang miskin. Orang miskin ujian bagi orang yang kaya. Penguasa ujian bagi rakyatnya. Rakyat juga ujian bagi penguasa. Nabi diuji dengan umatnya. Umatnya diuji dengan Nabi. Maksudnya umatnya diuji dengan Nabi bagaimana? Bisa nggak ngikuti Nabi? Begitu ya. Itu jadi semuanya diuji, satu sama lain diuji. Seorang suami diuji dengan istrinya. Makanya kadang ada suami yang susah karena tingkah istrinya. Sebaliknya istri juga diuji dengan suaminya. Ada istri-istri yang susah dan menderita karena tingkah suaminya. Orang tua diuji dengan anak-anaknya. Anak-anak juga diuji dengan orang tuanya. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Itu sudah janji Allah di Al-Quran. Aku pasti akan menjadikan sebagian kalian ujian bagi sebagian yang lain. Terus pesan Allah apa? Atas birun. Bisakah kalian tabah? Nah itu ya. Dengan ujian itu bisa nggak melewatinya? Tasbir itu dari kata sobaro, maknanya tangguh. Habsun nafsi anil jaza, kata para ulama. Menahan diri dari keluh kesah, itu makna sober. Jadi sober itu maknanya tangguh. Bisa nggak tangguh melewati itu? Bisa nggak tidak menjadi pribadi yang gampang mengeluh? Bisa nggak menjadi pribadi yang bisa melewati ujian itu seraya tetap ingat bahwa Allah itu pasti mengawasi kita dan membantu kita. Nah, karena kita itu akan diuji dengan orang lain, maka kita pasti pernah mengalami rasa kecewa. Ya kan? Kecewa dengan orang lain itu pasti itu terjadi. Siapapun pasti pernah mengalami kekecewaan itu. Seorang suami pasti pernah kecewa dengan istrinya. Seorang istri pasti pernah kecewa dengan suaminya. Seorang anak pasti pernah kecewa dengan orang tuanya. Seorang tua juga pasti pernah kecewa dengan anaknya. Teman juga akan pernah kecewa dengan temannya. Seorang guru pernah kecewa dengan muridnya. Seorang murid pasti juga pernah kecewa dengan gurunya. Seorang penguasa pasti pernah kecewa dengan rakyatnya. Rakyat juga berkali-kali mungkin kecewa dengan penguasanya. Nah, di surat di ayat ini kita diajari ketulusan. Bagaimana logikanya kok bisa ketulus? Iya, karena saat kecewa kita tidak hanya menuntut tapi juga mendoakan. Tidak semua orang sanggup melakukan begitu ya. Saat kita kecewa dengan hamba Allah yang lain, kita tidak hanya menuntut, kamu harusnya begini, kamu harusnya begitu. Tidak hanya begitu. Tapi kalau memang seseorang itu benar-benar berniat kebaikan, pasti juga akan mendoakan. Jadi pada saat mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, berilah kami petunjuk jalan yang lurus. Saat mengucapkan lafaz ihdina, berilah kami, itu yang terbayang, di antara yang terbayang adalah orang-orang yang barangkali kita kecewa dengannya. Karena orang yang mengecewakan kita itu bisa jadi kitanya yang salah, bisa jadi yang mengecewakan itu yang salah. Dua-duanya mungkin. Bagaimana kita kecewa orang tapi kita yang salah? Ya, misalnya kita ini gak punya ilmu, orang yang mengecewakan kita tuh melakukan sesuatu yang benar, tapi kita merasa itu tidak, merasa menyakiti kita, merasa itu membuat kita kecewa. Nah, misalnya seorang istri kecewa dengan suaminya karena suaminya suka bersedekah, misalnya kecewa, suka bersedekah. Kenapa kecewa? Ya mestinya kan bisa untukku membeli baju-baju yang bagus biar aku juga bisa rekreasi misalnya. Terus kecewa. Padahal suaminya tidak melalaikan nafkah
istrinya. Makan minumnya dijamin, semuanya dijamin. Cuma istrinya senang sedekah, suaminya suka sedekah tanpa melalaikan hak-hak dari istrinya. Terus kecewa. Nah, itu kan kecewa yang tumbuh, yang muncul karena kekeliruan dari pihak yang kecewa. Gitu ya. Bisa jadi kecewa itu muncul dari orang lain karena orang lain itu yang memang keliru. Ya. yang lain itu memang keliru. Misalnya suami kecewa pada istrinya karena istrinya kalau keluar tidak pernah minta izin. Kecewa toh? Nah, itu salah. Kenapa? Karena di Quran, di hadis diperintahkan wanita itu tidak boleh keluar tanpa izin suami. Kecewa, iya. Salah istrinya, iya salah. Nah, dua-duanya butuh petunjuk biar tidak melakukan perbuatan yang salah. Makanya didoakan, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami petunjuk jalan yang lurus. Nah, jadi kalau semacam itu kan jadi orang itu jadinya belajar untuk tulus. Saat diuji dengan kekecewaan itu tidak hanya menuntut. Karena kalau orang itu hanya menuntut, berarti dia hanya ingin dibahagiakan. Egois berarti. Tapi kalau mendoakan, menuntut, tapi juga mendoakan, berarti tulus. Artinya berarti ingin kebaikan orang yang mengecewakan dia. Pengen dia berada di jalan yang lurus sehingga diridhai oleh Allah. Makanya lihat ini. Ayat seperti ini ternyata mengajari kita sebuah ketulusan. Mendoakan orang-orang yang mengecewakan kita. Orang-orang dekat kita yang barangkali pernah membuat kita kecewa. Didoakan berarti. Ya. Oke. Kemudian makna lain yang lebih dahsyat lagi dari yang tadi. Makna halus lain dari ihdinas siratal mustaqim adalah ayat ini mengajarkan kepada kita pembersihan hati. Loh, kok bisa membersihkan hati? Iya. Karena orang lain yang menguji kita bukan hanya yang mengecewakan kita. Tapi kadang lebih berat daripada itu. Apa itu? Menjahati kita. Pernah gak kita dijahati orang? Pasti pernah. Semua orang pasti pernah mengalami dijahati orang lain. Mungkin pernah digunjing orang lain, pernah dijelek-jelekan orang lain, pernah difitnah orang lain, pernah disakiti diam-diam, pernah ada orang yang menggunting dalam lipatan. Kelihatannya baik di muka kita, belakangnya mengerikan sekali. Pernah dizalimi orang, pernah ada orang yang berusaha menghancurkan hidup kita, gitu ya. Jadi kita akan mengalami orang-orang yang semacam itu. Dan lebih gak enak lagi adalah orang itu ternyata mukmin, gitu loh ya. Nah, kalau yang menguji gitu orang yang nggak beriman kan lebih enteng ya. Yang berat adalah ketika mukmin. Terasa betul itu beratnya. Apalagi jika yang menguji kayak gitu itu adalah orang yang dikenal sebagai orang yang komitmen dengan agama. Wah, panggilannya umi, panggilannya abah misalnya. Tapi menyakiti kayak gitu itu lebih sakit, betul itu. Orangnya sorbanan misalnya, orangnya jilbaban, tapi nipu misalnya. Coba, ya, orangnya disebut sebagai pengemban dakwah misalnya ya, tapi mau fitnah misalnya, itu lebih sakit, betul. Tapi dengan ayat ini memang Masya Allah diuji dengan pembersihan hati. Kenapa? Kalau orang sudah mendoakan ihdinas siratal mustaqim, berilah kami petunjuk jalan yang lurus. Nah, berarti kan bagaimana bisa orang bisa mendoakan gini kalau tidak berusaha menghilangkan rasa dendam? Bagaimana bisa kalau mengucapkan doa ini kalau tidak bisa menghilangkan rasa amarah, menghilangkan rasa benci? Kan susah toh. Makanya semoga Allah merahmati Ali bin Abi Thalib yang sangat bisa merasakan ini. Ali itu Masya Allah berat sekali diuji dengan sesama mukmin yang terlihat soleh, dan memang dalil menunjukkan soleh, tapi beliau diuji berat sekali dengan itu. Gimana itu ceritanya? Coba bayangkan, seorang Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah, suami dari Fatimah, termasuk sahabat yang dijamin masuk surga, ya kan? Terus diuji dengan istri Rasulullah, Aisyah, istri Rasulullah yang paling dicintai Rasulullah, juga dijamin masuk surga. Tapi kemudian memerangi Ali, coba gimana kira-kira rasanya? Memerangi loh ya. Memerangi itu lebih berat daripada menggunjing,
Nggak ada apa-apanya menggunjing itu. Memfitnah itu nggak ada apa-apanya, cuma omongan ya kan. Nggak ada yang berkurang tubuh kita. Ini memerangi loh coba. Kenapa memerangi ya? Salah paham waktu itu. Terjadi perang Jamal, ya kan? Jadi bisa jadi ada dua orang baik, sama-sama baik. Tapi ada hubungan yang nggak enak karena salah paham. Bukan dua-duanya salah, enggak. Salah paham. Kasusnya salah paham. Ya, ini kalau saya ceritakan panjang kenapa terjadi perang Jamal, tapi intinya salah paham. Ya, termasuk yang memerangi Ali itu adalah sahabat Az-Zubair bin Al-Awwam dan Talhah bin Ubaidillah. Ini juga sahabat yang dijamin masuk surga. Coba, gimana kira-kira gejolaknya perasaan Ali waktu itu? Tapi Masya Allah, beliau sangat bisa melaksanakan ayat ihdinas siratal mustaqim ini. Bersih hatinya, dihilangkan segala dendam, benci, dan sebagainya. Makanya saat ditanya sahabat-sahabat yang lain atau pendukung Ali, ini gimana ini kok istri Rasulullah yang dicintai Rasulullah dan orang tahu bahwa beliau itu adalah istri Rasulullah di surga, artinya pasti dijamin masuk surga ya. Kok memerangi engkau yang juga dikabarkan Nabi pasti masuk surga? Jawaban Ali sungguh bijaksana. Sama sekali tidak menjelek-jelekan Aisyah, sama sekali. Beliau mengatakan, malah menunjukkan keutamaan Aisyah. Aku tahu beliau adalah istri Rasulullah yang juga nanti akan menjadi istrinya di surga. Tapi Allah sedang menguji kalian dengan beliau. Nah, gitu tak jawabannya. Luar biasa tuh. Masya Allah. Semoga kita bisa meniru beliau ya. Hatinya Ali ini Masya Allah, subhanallah. Kalaupun sekarang belum bisa, dikit-dikit lah ya, niru gitu ya. Sehingga ketika membaca ihdinas siratal mustaqim itu, ya lama-lama naik ke level itu. Harusnya begitu. Punya cita-cita begitu kalaupun belum punya hari ini. Gitu. Sama seperti saat ditanya tentang saat Ali itu bertemu dengan anaknya Az-Zubair bin Al-Awwam atau Talha bin Ubaidillah, saya agak lupa itu. Jadi saat ketemu beliau itu, biasanya orang kalau konflik, apalagi konfliknya diperangi itu kan kebenciannya luar biasa tuh. Jangankan perang loh ya, pilihan presiden aja bencinya Masya Allah ini. Pendukung A dan B itu kan, wah apapun itu, waduh ngeri banget ya. Pokoknya kayak nggak ada habis-habisnya begitu. Ini diperangi, lalu kemudian saat ketemu Ali itu dengan lembut mengatakan pada anak-anaknya itu, aku berharap aku dan ayahmu itu adalah yang dimaksud Allah dalam Al-Quran. Ini yang dicabut ghillun di surga itu. Kemudian duduk berhadap-hadapan, bersenang-senang di surga. Itu. Artinya berarti apa? Ali itu tahu berdasarkan ayat ini, oh bisa jadi dua orang yang sama-sama baik, sama-sama ahli surga, diuji ghillun. Ghillun itu apa? Ghillun itu kebencian. Bisa itu. Kebencian bukan karena kezaliman, enggak, tapi salah paham, bisa jadi iya. Rata-rata sahabat itu kan ujian kebenciannya karena salah paham. Ya, tapi Ali enggak menampakkan itu sama sekali. Makanya Masya Allah, ayat ihdinas siratal mustaqim ini kalau direnungi benar-benar seperti itu ya. Selama orang itu adalah orang beriman, maka dia berarti masuk di lafadz nah pada kata ihdina as-siratal mustaqim. Ya. Jadi membayangkan doa ini sambil membaca doa ini sambil membayangkan mukmin yang dikenal maupun enggak dikenal, yang pernah menyakiti atau pernah mengganggu kita, tapi tetap kita doakan. Masya Allah, ini level hatinya Nabi nih. Kayak Rasulullah yang dari Taif itu loh, dilempari batu sampai berdarah, yang didoakan bukan ya Allah binasakan mereka semua, enggak begitu, tapi didoakan ya Allah berilah petunjuk kaumku, kan begitu ya, berilah petunjuk mereka. Ini kan level hatinya Nabi, enggak semua orang sanggup seperti itu. Tapi beginilah yang dicontohkan oleh Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke. Kemudian apa makna halus yang lain dari ihdinas siratal mustaqim? Makna halus lain yang harus kita pahami adalah berdasarkan hadis Nabi, orang itu kalau membaca ayat ini dalam surah Al-Fatihah, maka dia akan dijamin dapat hidayah.
Orang yang berdoa ihdinas siratal mustaqim itu ada jaminan dalam hadis Nabi bahwa pasti akan dikabulkan. Karena lafaz hadisnya adalah wali abdi ma sa'ala. Hambaku mendapatkan apa yang ia minta. Jadi orang kalau mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, minta hidayah, pasti dikasih itu. Karena jaminannya begitu. Tetapi secara implisit ini mengajarkan kepada kita bahwa jaminan hidayah itu adalah jika kita memenuhi sebab-sebabnya. Kenapa? Karena jaminannya itu bukan, jaminan pengabulan doa itu bukan jika orang mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, tidak. Tapi saat membaca Al-Fatihah, gitu ya, kemudian dia membaca ihdinas siratal mustaqim, maka akan dikabulkan doanya minta hidayah itu. Nah, apa itu syarat-syarat dikabulkannya doa? Seakan-akan diajarkan kepada kita, kalau kita itu ingin minta hidayah kemudian dikabulkan, maka pertama puji dulu Allah, ya kan? Karena di awal Al-Fatihah itu kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Itu semuanya pujian pada Allah. Ya, jadi kalau benar-benar minta pada Allah, terutama minta hidayah yang paling penting ini ya, puji dulu Allah. Setelah itu kemudian komitmenlah menyembah hanya Allah saja. Tauhid berarti. Kalau pengen hidayah jangan syirik dong, gitu ya. Orang yang pengen dapat hidayah tapi masih senang dengan kesyirikan, waduh, gimana bisa dapat hidayah? Orang yang beramal, berbuat kebaikan masih senang pujian orang lain, biar terkenal misalnya, biar harum namanya misalnya, biar dibalas kebaikan orang lain. Terus minta hidayah, ya susah. Dia berarti nggak komitmen menyembah Allah saja, ya kan? Perintahnya kan iyyaka na'budu, gitu perintahnya. Komitmenlah, saya berkomitmen menyembah hanya Allah saja. Berarti meninggalkan semua bentuk kemusyrikan. Menyembah cuma Allah saja. Gak mau nyembah pada siapapun, termasuk nyembah pada hawa nafsunya sendiri. Gitu ya. Nah itu. Terus berikutnya adalah komitmenlah supaya percaya Allah. Dengan kata lain, tawakallah kepada Allah. Kadang-kadang kita ini kan masih kurang percayanya pada Allah itu. Kadang masih sering mengandalkan pada logika akal kita. Sering mengandalkan pada pengetahuan-pengetahuan kita. Jadi kurang percaya kepada Allah. Orang korupsi itu contoh orang yang nggak percaya Allah. Loh kok bisa? Iya. Orang kalau sampai mau mengambil harta haram, itu tandanya dia nggak percaya Allah menjamin rezekinya. Ya kan? Kalau Allah yakin menjamin rezekinya, nggak perlu sampai nyari-nyari harta, sampai ngambil yang haram itu, nggak perlu, gitu ya. Jadi orang yang korupsi atau dia itu curang dalam bisnisnya atau apapun, pokoknya ngambil harta haram, itu tandanya dia nggak percaya Allah. Nggak percaya Allah itu menjamin rezekinya, gitu ya. Termasuk orang yang takut dengan masa depan, was-was terus dengan masa depan, itu tandanya berarti kurang tawakal kepada Allah. Ya. Aduh nanti gimana ya, nanti gini. Nah, itu berarti kurang tawakal kepada Allah. Ya, termasuk tiaroh atau tatayur, itu tandanya kurang percaya pada Allah, buruk sangka pada Allah itu. Contohnya apa misalnya? Ada burung gagak lewat di atas rumah, langsung dek, waduh, siapa ini mau mati ini, gitu ya. Nah itu kan suudzon pada Allah, toh. Ya, kenapa harus meramalkan masa depan pada sesuatu yang kita nggak ketahui? Kan percaya kepada Allah kan selesai, ya nggak? Di rumah misalnya ada cicak jatuh, waduh, ada musibah apa ini, loh? Itu kan suudzon pada Allah, ya nggak? Itu tandanya kurang percaya kepada Allah. Tidak boleh, itu tatayur itu termasuk jenis buruk sangka pada Allah, makanya diharamkan dalam Islam. Tatayur, buruk sangka pada Allah itu jenis orang, tandanya orang tidak tawakal kepada Allah. Nah di Quran itu, di Al-Fatihah kita diperintahkan wa iyyaka nasta'in, maknanya full percayalah pada Allah, tawakallah pada Allah. Sudah, hilangkan semua kerisauan masa depan. Terus nggak usah mikir masa depan yang kita nggak tahu, pastikan kamu benar hari ini sudah cukup, gitu ya. Kamu hidup benar hari ini, karena kita nggak tahu juga nyawa kapan diambil oleh Allah. Hari ini hidup benar sudah selesai, gitu ya. Kalau Allah masih ngasih nikmat lagi, kesempatan amal soleh masa depan, lakukan sebaik-baiknya, ngikuti jalan as-siratal mustaqim, selesai. Nggak usah risau dengan masa depan. Nah itu ya. Nah setelah dilakukan ini semuanya, memuji Allah,
komitmen untuk menyembah hanya pada Allah, lalu kemudian komitmen untuk tawakal pada Allah, baru minta ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini baru yang akan dijamin pasti dikasih hidayah. Gitu ya. Cuma jangan bayangkan dikasih hidayah itu langsung full semuanya dikasihkan, enggak ya. Dikasih sesuai dengan level kita, sesuai dengan kelayakan kita, gitu ya. Ibaratnya kalau wadah kita itu 1 gelas, ya kita dikasih segelas dulu lah, gitu ya. Kalau wadahnya sudah sebesar baskom, ya nanti dikasih 1 baskom. Kalau sudah melebar wadahnya sampai sekaleng, ya dikasih sekaleng. Kalau sudah setandon, setandon. Dan ada orang yang wadahnya itu sudah sampai selevel danau, itu ada. Sehingga dia menjadi samudra ilmu, samudra hikmah, samudra hidayah, ada. Nabi dan Rasul itu adalah orang yang dikasih Allah dengan wadah yang seperti samudra kira-kira. Sehingga ditanya apapun bisa menjawab, masalah apapun bisa dipecahkan. Dan hidup itu begitu terang dan jelas. Kalau kita hidup di zaman Nabi dan Rasul itu kayak begitu. Ya. Nah, sementara kita dikasih hidayah, ya ini jaminannya dikabulkan. Cuma nanti pengabulannya ya sesuai dengan level kita, sesuai dengan kapasitas kita. Ada orang yang wadahnya cuma 1 seloki, mintanya 1 ember, ya nggak bisa, nggak kuat, gitu ya. Sama itu sama orang dalam urusan kekayaan dan kemiskinan. Ada orang yang minta rezekinya banyak, aslinya wadahnya cuma 1 seloki, terus mintanya seember, nggak kuat itu, percuma juga dikasih banyak, nggak akan kuat. Nggak kuatnya bagaimana? Ya bisa jadi maksiat tok itu nantinya. Ada nggak orang yang dikasih harta banyak kemudian heboh, ya kan? Bingung, jadi kan akhirnya habis, nggak ada gunanya itu. Kan ada orang kayak gitu. Tapi ada orang yang oleh Allah itu kalau dikasih harta tetap tenang hatinya, ngerti bagaimana cara menggunakan dengan. Nah, ini orang yang layak dipercaya, dititipi amanah harta yang banyak. Jadi Allah yang paling tahu wadah kita seberapa banyak, itu paling tahu. Apakah kita ini orang-orang levelnya 1 selogi, 1 gelas, 1 ember, atau danau? Allah yang paling tahu. Yang penting jangan GR ya. Gimana sih danau seperti aku kok tidak mendapatkan? Nah, tidak boleh kayak gitu. Ujub itu namanya ya. Nah, boleh. Jadi ini ya, Allah menjamin menurut hadis Nabi, harus kita yakini. Benar pasti omongan Nabi. Kalau membaca ihdinas siratal mustaqim, surat Al-Fatihah, pasti dikabulkan, pasti dikasih hidayah itu. Ya. Nah, cuma hidayah apa yang dikasihkan Allah pada kita itu mengikuti level kita, kelayakan kita. Dan wadah orang bisa bertambah besar seiring dengan berjalan waktu kalau memang dia meningkatkan terus imannya, meningkatkan amalnya. Oke. Kemudian makna halus yang lain pada kata ihdinas siratal mustaqim adalah ayat ini menunjukkan bahwa hidayah itu dikejar, bukan ditunggu. Maka betapa sombongnya orang yang mengatakan, saya belum dapat hidayah, nunggu hidayah. Loh, kok bisa ngomong kayak gini? Ini diminta, hidayah itu diajarkan diminta, ya enggak? Ihdinas siratal mustaqim, berilah kami, ya kan? Lah yang minta aja belum tentu dikasih kok. Kok bisa sombongnya dengan sombong mengatakan saya menunggu hidayah? Cari dong, itu ya, hidayah itu dicari, perjuangan. Lihat tuh Salman Al-Farisi betapa luar biasanya pengorbanan untuk mendapatkan hidayah itu. Ditinggalkan keluarganya, ditinggalkan kekayaannya, ditinggalkan semua kenikmatan duniawinya, ditinggalkan semua orang dicintainya, pergi hijrah untuk mencari hidayah, nyari agama yang benar, gitu tuh. Berpetualang dari satu tempat ke tempat yang lain. Pertama ketemu guru nggak bener, gitu. Setelah itu kemudian ketemu guru yang bener. Terus kemudian diuji lagi dengan perbudakan. Ya, bekerja dapat banyak uang, lalu kemudian digunakan untuk bisa ketemu Rasulullah, ternyata ditipu, dijual sebagai budak. Kayak gitu perjuangan hidayah itu. Jadi nggak bisa orang nunggu, itu nggak bisa. Kamu kok nggak berhijab, belum dapat hidayah. Loh, cari hidayah itu, jangan nunggu, gitu loh ya. Kan ada orang-orang yang model kayak gitu ya. Nggak boleh, itu sombong. Allah itu nggak akan pernah ngasih hidayah orang yang sombong. Yang nyari aja belum tentu dikasih loh. Saya pernah membaca bukunya Karen Armstrong, judulnya A History of God, sejarah Tuhan. Dia mengkaji sejarah Tuhan mulai zaman Nabi Ibrahim sampai agama Islam. Saya cari tahu itu. Ini orang ini yang dipelajari apa saja. Nah, kemudian kesimpulannya apa? Kesimpulan dia ternyata bagaimana? Kesimpulan dia adalah
Ini yang buat saya geleng-geleng itu. Tuhan itu hanyalah proyeksi kebutuhan manusia. Jadi dia itu ide yang diciptakan manusia untuk menyelesaikan masalahnya. Setelah dia mempelajari tentang ide tentang Tuhan, kesimpulannya kayak gitu. Persis seperti ucapan-ucapan filosof Eropa kayak siapa itu namanya? Feuerbach dan lain-lain. Begitu. Maka saya mencari tahu, loh, kok bisa orang sejauh ini ya kesesatan dan tersesatnya. Ini sebenarnya cara dia mendapatkan kesimpulan ini, sumber dia belajar apa? Ternyata yang ia pelajari terkait mempelajari sejarah Tuhan itu adalah yang ia pelajari bagaimana para mistikus memandang tentang Tuhan, bagaimana rahib-rahib Yahudi memandang tentang Tuhan, dan bagaimana tokoh-tokoh agama Nasrani memandang tentang Tuhan. Dia sama sekali nggak mau mengambil bagaimana Tuhan itu dijelaskan para nabi dan rasul. Itu kan aneh toh. Yang ngajarkan konsep tentang Tuhan kan nabi dan rasul, tapi dia malah nggak mau pakai itu. Makanya wajar ya kalau dia akhirnya kemudian salah jalan. Lah ini loh coba. Dia tuh ngaku masa kecilnya itu dia kan biarawati ya di agama Nasrani. Dia masa kecilnya mengaku sangat percaya kepada adanya Tuhan. Tapi risau dengan doktrin-doktrinnya. Kemudian mencari tahu, akhirnya kesimpulannya Tuhan itu hanya ide. Begitu. Coba. Ini yang mencari aja itu nggak selalu dikasih loh. Yang berusaha mencari nggak selalu dikasih oleh Allah. Mahal loh hidayah itu. Apalagi yang nggak mencari coba. Betapa sombongnya orang yang tidak mau mencari hidayah. Makanya di Quran itu banyak itu ayat yang mengatakan wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah nggak mau ngasih petunjuk orang yang menutup diri karena dia sombong sudah. Menutup diri itu kan kafir itu maknanya menutup dirinya sendiri. Ada petunjuk yang jelas tapi dia nggak mau melihatnya. Nggak mau ngasih petunjuk orang kayak gini itu. Kalau orang sudah merasa dirinya pintar ya mau buat apa dikasih petunjuk oleh Allah, ya kan? Oh nggak butuh hidayah untuk apa dikasih petunjuk kan begitu? Di Quran itu kalau kita cari tahu ya ciri-cirinya orang yang nggak akan dapat petunjuk itu banyak. Orang yang menutup diri nggak akan dapat petunjuk. Orang yang punya akhlak bohong tidak akan dapat petunjuk. Orang yang punya karakter fasik ngerti kebenaran nggak mau melaksanakan itu juga nggak dapat petunjuk. Itu banyak itu. Nah, ini pelajaran penting ya. Hidayah itu dicari, dikejar. Hidayah itu seperti mutiara. Nggak semua orang dapat itu. Orang-orang sufi yang sampai melakukan serangkaian ibadah yang tercakup dalam tarekat itu, tarekat ya, yang ada amalan begini, harus baca doa macam-macam sebagainya, ada zikir dibaca sekian kali, ada harus membersihkan hati dari penyakit tercela dan lain sebagainya. Itu apa yang dikejar? Ya hidayah itu tadi, ya enggak? Hidayah yang dicari itu hidayah. Mencari hidayah dan petunjuk Allah. Seperti itu perjuangannya, coba. Terus yang lain mau enak-enakan sambil bersenang-senang, terus menunggu hidayah dari Allah. Loh, tidak semudah itu, ya. Keliru itu, orang tertipu itu. Quran itu mengajarkan kita bahwa hidayah itu dicari. Tertipu kalau orang itu menunggu itu, tidak benar. Ya, oke. Baik, jadi itu. Kemudian makna halus yang lain dari lafadz ihdinas siratal mustaqim adalah sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Qayyim, hidayah itu bertahap. Jadi yang saya katakan tadi, orang itu dikasih hidayah sesuai dengan levelnya. Nah, ini saya perinci lagi di sini. Hidayah itu bertahap. Ada dua tahapan kata Ibnu Qayyim. Tahapan yang pertama adalah hidayah yang berupa dalalah. Dalalah itu petunjuk yang menunjukkan seseorang sebuah jalan. Hei, lewatlah sana, jangan lewat sini. Nah, itu namanya hidayah dalalah. Jadi pengetahuan yang membuat orang tahu membedakan jalan. Ini jalan yang salah, ini jalan yang benar. Itu namanya hidayah dalalah. Jenis hidayah yang kedua adalah hidayah taufik. Ya. Hidayah taufik itu apa? Hidayah yang membuat seseorang itu menjadi punya keinginan kuat untuk melaksanakan petunjuk itu. Nah, itu namanya hidayah taufik. Gitu ya. Hidayah dalalah itu adalah hidayah yang diberikan Allah melalui perantaraan Rasul. Ya, ini sudah saya terangkan kemarin saat menjelaskan makna hidayah menurut penjelasan Ibnu Asyur ya. Ada macam-macam hidayah. Nah, hidayah dalalah ini yang sifatnya menunjuki jalan hidup yang benar, itu diperoleh melalui Nabi dan Rasul. Jadi orang yang mencari hidayah Allah tapi nggak mau beriman pada Nabi dan Rasul pasti tersesat. Pasti tersesat.
Jadi hanya melalui Nabi dan Rasul. Jalannya bagaimana? Jalannya adalah tolabul ilmi, belajar, bukan bertapa ya. Belajar. Itu yang perintahkan Nabi. Bermajelis, ngaji seperti ini. Ya, bermuzakarah kalau para ulama, berdiskusi untuk mencari kebenaran, membaca buku, membaca kitab. Itu bagian dari cara Allah mengajari orang, kadang-kadang caranya seperti itu. Ya, begitu. Nah, terus apakah mungkin kita mendapatkan pengetahuan selain jalan belajar? Mungkin, kata Al-Ghazali, mungkin dengan membersihkan hati itu. Tapi fungsinya menguatkan petunjuk yang didapatkan melalui jalan belajar tadi. Gitu ya, menguatkan. Jadi nggak bisa kita niru Nabi Muhammad dalam hal ini. Aku mau dapat ilmu kayak Nabi Muhammad. Bagaimana itu? Ya, aku bertahanus di gua. Ya, sambil nunggu malaikat nanti melemparkan ilmu padaku, sehingga dengan begitu aku dapat ilmu laduni misalnya. Bukan itu jalan yang diajarkan para Nabi. Enggak. Sahabat saya level Abu Bakar, Umar aja masih belajar pada Nabi kok, bermajelis kok, iya kan? Padahal kekasih Allah paling tinggi loh itu. Masa kita merasa lebih tinggi dari itu, ya kan? Nah, kalau ada cerita Nabi Khidir diajari gitu, itu kan hamba Allah di masa lalu sebelum Nabi Muhammad, dan memang Nabi beliau kan begitu. Makanya wajar dapat ilmu kayak gitu. Itu nggak bisa ditiru. Niru jadi Nabi itu nggak bisa. Cita-citamu apa? Cita-citaku jadi Nabi. Nggak bisa. Itu nggak bisa dicita-citakan itu. Itu anugerah Allah. Anugerah Allah. Jadi petunjuk jenis ini, itu cara memperolehnya belajar. Harus berpayah-payah memang. Ujiannya justru dari situ. Buat apa ada hadis mengatakan bahwa malaikat turun merahmati orang-orang yang menuntut ilmu misalnya. Malaikat di lautan itu, hewan-hewan, ikan-ikan itu akan merahmati orang yang mendoakan orang yang mencari ilmu. Itu kan mendorong kita supaya mencari hidayah dengan talabul ilmi gitu loh ya. Betapa senangnya Allah dengan hambanya yang berusaha mencari ilmu itu, sampai digambarkan kayak begitu. Didoakan seluruh ikan di lautan, ya kan? Malaikat semuanya mengepungnya, mendoakannya. Itu saking senangnya orang yang berusaha mencari hidayah dengan talabul ilmi ini tadi, gitu ya. Jadi itu lewat jalan Nabi dan Rasul. Ya, dengan begitu akhirnya kemudian kita mengetahui yang hak dan mengetahui mana yang batil. Dan hidayah dari yang jenis ini itu ada yang umum, ada yang khusus. Gitu ya. Yang umum itu bagaimana? Yang umum itu adalah ketika orang tertunjuki untuk mengimani Rasul, berarti dia dapat hidayah umum. Seperti orang yang awalnya masih non-muslim, terus menemukan kebenaran Islam, berarti dia sudah mendapatkan hidayah yang umum tadi. Sudah cukup gak itu hidayah umum? Ya belum. Orang mu'alaf apa tiba-tiba kemudian pinter ngerti semua syariat? Ya enggak. Makanya masih perlu doa ihdinas siratal mustaqim, karena masih perlu hidayah yang khusus. Rinciannya, gimana sih cara menyembah Allah yang baik? Apa saja sih perbuatan yang disenangi Allah? Apa saja sih perbuatan yang dibenci oleh Allah? Nah, itu hidayah yang sifatnya perincian, yang sifatnya rinci, bukan yang umum tadi. Gitu ya. Oke. Nah, jadi berdasarkan penjelasan ini berarti hidayah jenis dalalah ini kita mendapatkannya itu bisa dengan berbagai macam cara. Antum mendengarkan ceramah ulama siapapun ya, terus merasa tercerahkan. Nah, berarti dapat hidayah dalalah ini tadi. Gitu ya. Antum misalnya membaca status seseorang ustadz manapun misalnya, terus tiba-tiba terasa tercerahkan, alhamdulillah, iya juga ya, ini jadi pedoman hidup saya. Nah, itu berarti dapat hidayah dalalah juga. Antum misalnya membaca buku misalnya, terus tercerahkan juga. Nah, itu juga hidayah dalalah. Ini saya ingin sedikit mengomentari hal ini. Ini menunjukkan bahwa cara Allah mengajari kita itu bermacam-macam. Jangan dibatasi satu hal. Saya agak menyoroti beberapa orang yang keliru menempatkan istilah belajar harus talaki, belajar harus bersanad dengan makna bahwa orang itu harus datang ke majelis ilmu seorang syekh besar, kemudian ya, lalu kemudian dengan begitu, hanya begitu ilmunya sah dan Islamnya sah. Wah, ini berbahaya sekali kayak gini. Kenapa? Tidak semua orang dikasih nikmat kayak begitu, ya enggak? Apakah semua orang dikasih nikmat belajar ke Timur Tengah? Siapa yang membuat kayak gitu? Kan Allah toh. Ada yang dikasih nikmat belajar di Timur Tengah, ada yang dikasih nikmat ketemu dengan syekh-syekh besar. Ada yang dikasih nikmat oleh Allah itu bisa mengerti bahasa Arab, ada yang tidak mengerti bahasa Arab.
Ada yang bisa dikasih nikmat bisa ketemu kiai di pesantren. Ada yang bisanya lihat di Google. Ada yang bisanya lihat di YouTube. Ada yang bisanya membaca buku. Itu nggak bisa dicela kayak gitu, yang ngasih Allah. Gitu ya. Ilmu-ilmu talaki itu benar pada kasus tertentu, misalnya kayak ilmu tajwid, ilmu qiraat, itu kalau nggak ketemu gurunya ya susah melafalkan benar itu, ya kan? Itu. Tapi ada ilmu-ilmu yang kita itu nggak harus ketemu, contoh misalnya fatwa, ya kan? Misalnya ingin tahu bagaimana hukumnya Bitcoin, misalnya orang awam Bitcoin misalnya, gimana caranya ketemu? Lalu ketemu fatwanya MUI, dibaca seret, oh gini tah, oh ternyata haram misalnya, sudah dipraktekkan, boleh itu sudah, nggak harus ketemu. Wah, nggak sah ini ilmunya, nggak bersanad ini, nggak talaki juga boleh, jangan kayak begitu, itu berlebihan melampaui batas itu. Saya khawatir kadang-kadang yang kayak gitu itu muncul karena kedengkian pada sebagian orang tertentu, lalu muncul kaidah yang salah kayak begitu. Nggak boleh, salah itu, nggak benar. Orang mendengar ceramah Gus Bahak misalnya, terus jadikan pedoman hidup, boleh nggak kayak gitu? Ya boleh, meskipun nggak ketemu Gus Bahak misalnya, ya kan? Lewat hanya videonya, nggak boleh dikatakan, oh ini gurunya Syekh Google, Syekh YouTube, nggak bisa kayak itu. Itu sarana yang diberikan Allah untuk mendapatkan petunjuk itu, manfaatkan, Allah yang ngasih nikmat itu, gitu loh ya. Terus gimana biar nggak keliru? Ya cari guru yang bener, gitu loh ya. Jangan nyalahkan Google-nya atau YouTube-nya, gitu loh ya. Itu hanya sarana. Cari guru yang bener itu yang harus serius banget. Guru yang bener meskipun kita ngajar ketemu langsung atau lewat ceramahnya atau YouTube-nya atau bukunya sama. Sama saja itu. Ya. Ya kadang orang mendapatkan hidayah itu dari buku, bisa. Nggak usah disalahkan bukunya, yang penting yang dibaca bukunya bener. Terus gimana nanti kalau meminimalisasi kesalahan saat misalnya mendengar ceramah salah paham, membaca buku salah paham? Ya tanya pada ulama, gitu ya. Dan hal itu nggak banyak sebenarnya. Hal-hal yang rumit itu nggak banyak. Agama ini Allah dibagi dua hal. Ada yang qot'i, ada yang dhanni. Yang qot'i semuanya mudah memahami itu. Misalnya jangan bohong. Masa sih harus ditashehkan dulu, talaki dulu ketemu orang. Masalah jangan bohong aja, ya enggak? Itu kan urusan qot'i mudah dipahami, ya enggak? Berbaktilah pada orang tua. Masa harus ditashehkan dulu ada sanadnya? Enggak. Nggak harus kayak begitu, nggak boleh berlebihan itu, ya. Ada yang qot'i dalam agama ini, jangan bohong, amanahlah, jangan membunuh. Itu hal-hal qot'i yang gampang dipahami. Sholat 5 waktu wajib, puasa, gampang itu dipahami. Tapi ada hal-hal rumit memang, yang itu perlu ilmu. Nggak semua orang bisa memberikan fatwa. Hal-hal yang ijtihadi itu rumit. Nah itu memang harus tanya pada ulama yang spesifik, yang khusus. Kadang-kadang melampaui batas dalam urusan sanad itu jadinya seperti jokam itu ya Pak. Ya kan? Alasannya harus bersanad manqul, akhirnya buat kelompok sendiri mengkafirkan di luar kelompoknya. Kalau nggak bersanad, wah berarti kafir, bukan? Nggak sah Islamnya. Kan gitu tuh. Na'udzubillah min dzalik. Nah ini ya, ini harus proporsional menempatkan masalah ini. Ya nggak usah dicela ya, nggak begitu tuh ya. Nah ini. Oke. Jadi gitu. Kita membaca buku lalu mendapat pencerahan, itu bentuk hidayah Allah. Kita pergi ke masjid mendengar ceramahnya khotib saat sholat Jumat terus tercerahkan, nah itu hidayah dalalah dari Allah. Datang ke pondok pesantren ketemu kiainya, minta fatwa atau minta pencerahan atau minta penjelasan konsultasi terus dapat pencerahan, itu juga hidayah dalalah dari Allah. Ya. Ada orang yang diberi kekuatan untuk belajar autodidak lalu bisa memahami ilmu dan ilmunya nggak salah disaksikan oleh ulama-ulama lain, itu hidayah juga dari Allah. Nggak usah disengiti, nggak usah didengki. Ada banyak orang kayak begitu itu. Hasan itu autodidak, Hamka itu profesor meskipun tidak sekolah formal maksudnya. Tengku Habib As-Siddiqi juga sama, profesor di UIN Jogja padahal nggak pernah kuliah. Nah itu kan nikmat Allah yang nggak perlu dicela toh. Ilmu itu yang penting kan valid toh. Kalau orang yang sesama berilmu itu sudah mengatakan, oh ini benar, nah berarti sudah bisa dipegang, kan begitu saja. Gitu ya. Nggak usah diremehkan. Kadang-kadang saya melihat di kalangan ahli ilmu ada kedengkian satu sama lain. Wah ini nggak pernah ketemu syekh, ini nggak sah ilmunya, begitu ya. Nah itu kan sebenarnya ya
lebih menonjol aspek kedengkian ya sih sebenarnya kan dia terus isinya itu sesuai nggak dengan penjelasan Ahlus Sunnah wal Jamaah misalnya, sesuai nggak ilmunya dengan para ulama-ulama besar, selesai harus jujur dong, oh berarti bener ilmunya, orang ini bisa dirujuk, selesai, meskipun caranya memperoleh ilmu itu tidak sama ya dengan yang ia lakukan misalnya gitu ya. Bisa jadi pas kita tafakur sendirian terus seakan-akan oleh Allah itu dicampakkan ilmu terus dapat pencerahan. Bisa jadi itu hidayah dari Allah. Ya. Yang penting cocok dengan penjelasan Quran dan hadis, selesai. Kadang juga saat kita itu membaca Quran, tadabbur, lalu kemudian kita mendapatkan semacam ilham pencerahan yang enggak tertulis dalam kitab. Hidayah dalalah dari Allah itu. Gitu ya. Jadi bisa kita bayangkan banyak sebenarnya bentuk-bentuk hidayah yang diberikan Allah pada kita dengan berbagai macam cara, itu banyak sekali. Itu semuanya adalah jenis hidayah dalalah ya. Tapi hidayah dalalah saja itu tidak cukup. Kenapa? Buktinya Yahudi dan Nasrani itu adalah umat yang pernah mendapatkan hidayah dalalah. Ya gitu ya. Tapi faktanya kemudian mereka menjadi umat yang dimurkai dan sesat. Kenapa? Karena tidak mendapatkan dalalah hidayah taufik. Oleh karena itu setelah hidayah dalalah, maka perjuangan berikutnya adalah mendapatkan hidayah taufik. Ya. Apa ciri atau efek yang bisa kita lihat saat kita mendapatkan hidayah taufik? Hidayah taufik itu kita dapatkan cirinya adalah kita itu menjadi sangat ingin mengikuti kebenaran. Jadi kalau benar-benar kayak pengen mengikuti setiap ilmu yang didapatkan, itu berarti dapat hidayah taufik. Kenapa saya tegaskan begini? Karena ada orang-orang yang semangat mencari ilmu, tapi untuk kepuasan intelektual. Ada orang yang semangat untuk mengumpulkan kitab, tapi hanya untuk dipamerkan di ruang tamu. Biar kelihatan, oh ini loh, ulama misalnya. Ada orang yang hanya senang koleksi buku, tapi tidak pernah dibacanya. Ya kan? Makanya perlu ada orang yang mendapatkan informasi kajian tapi datang untuk mendatanginya itu susah. Nah itu kan berarti mengetahui sesuatu tapi belum mendapatkan kekuatan untuk mempraktekkannya, mengamalkannya. Gitu ya. Jadi cirinya adalah sangat ingin mengikuti kebenaran, baik secara lahir maupun batin. Bukan hanya lahirnya saja ya, tapi juga secara batin. Terus ciri yang lain berikutnya, bukan hanya keinginan ya. Keinginan itu nanti efeknya jadi azam, lalu kemudian jadi niat. Ya. Ciri yang lain adalah setelah ketika mendapatkan hidayah taufik ini adalah kita oleh Allah diberi kudrah untuk melakukannya. Diberi istita'ah, kemampuan untuk melakukannya. Itu berarti sudah mendapatkan taufik. Nggak semua loh dapat ini ya. Ada berapa banyak orang yang pengen haji tapi belum bisa haji, ya nggak? Berarti nggak dikasih kudrah, nggak dikasih istita'ah. Ada berapa banyak orang yang pengen ngaji tapi nggak bisa ngaji, berarti belum dapat kudrah, belum dapat istita'ah. Ada berapa banyak orang yang pengen untuk mondok tapi tidak bisa mondok. Ada berapa banyak orang yang pengen menguasai bahasa Arab tapi belum bisa bahasa Arab. Ada berapa banyak orang yang ingin menghafal Quran, tapi berapa banyak pula yang bisa menghafalnya. Enggak semua orang dikasih kudrah, tidak semua orang dikasih istita'ah. Lalu kemudian hati kita dibuat cinta oleh iman, kepada iman. Ciri yang lain, hati kita dibuat jadi cinta pada iman dan takut kepada kekufuran. Kita dibuat benci terhadap kefasikan, benci terhadap kemaksiatan. Dan kita oleh Allah dijadikan sebagai orang-orang yang mengetahui ilmu kemudian mempraktekkan. Ya, dan itu terus dilakukan istiqomah sampai Allah mengambil nyawa. Nah, itu cirinya orang yang sudah mendapatkan hidayah taufik. Ya, oke. Jadi kalau kita sudah tahu ada semacam ini tahapan hidayah itu ya, hidayah dalalah, hidayah taufik, berarti kan kita itu tidak perlu untuk minta hidayah kan? Kalau semacam berarti kan kita terus butuh hidayah, ya enggak?
Berarti kan kalau semacam ini, berarti memang benar kalau kita itu harus membaca Al-Fatihah terus setiap hari, itu benar. 17 kali minimal dalam sehari, ya enggak? Kenapa? Dari semua pengetahuan yang kita miliki misalnya, antara yang kita tahu dengan yang nggak tahu, mana yang lebih banyak? Jauh lebih banyak yang tidak tahu, ya kan? Yang kita ketahui secara umum dibandingkan dengan yang kita ketahui dengan terinci, mana yang lebih banyak? Ya, yang lebih banyak adalah kita tidak tahu secara rinci, ya enggak? Pengetahuan kita tuh banyak yang umum-umum. Kalau ditanya rinci, nggak semua orang tahu. Sholat itu wajib, ya tahu, ya enggak? Rukun sholat apa saja, Mas? Mulai ke bingung ya. Rukun sholat, sebentar, ingat-ingat dulu, ya kan gitu. Apalagi lebih dalam. Rukun sholat berdiri misalnya, apa dalilnya bahwa berdiri itu rukun sholat? Waduh, lebih bingung lagi, ya kan? Nggak semua orang dapat hidayah itu sudah rinci sifatnya. Makanya perlu minta hidayah terus, karena begitu pengetahuan kita yang umum itu jauh lebih baik daripada yang rinci. Makanya masih perlu hidayah kita itu. Kemudian dari sisi pengamalan juga demikian. Coba kita lihat ketaatan kita ya. Bandingkan antara ketaatan kita yang kita lakukan secara serius dengan ketaatan yang kita lakukan secara asal-asalan, atau ketaatan yang tidak kita lakukan karena malas. Mana yang lebih banyak? Nah, yang malas sama asal-asalan tadi, ya enggak? Makanya perlu hidayah, ya kan? Hidayah taufik tadi. Karena kita setelah tahu sebuah amal itu kadang ya begitu, yang kita kerjakan jauh lebih sedikit daripada yang tidak kita kerjakan. Dan kalaupun kita kerjakan, yang dilakukan asal-asalan jauh lebih banyak daripada yang dilakukan dengan serius. Begitu. Amal saleh yang kita lakukan dengan niat yang benar, yang bersih, dengan yang nggak bersih lebih banyak mana? Lebih banyak yang tidak bersih. Makanya perlu hidayah lagi dari Allah, perlu bantuan lagi dari Allah. Hidayah taufik tadi, biar semangat mengikuti kebenaran dengan cara yang benar seperti yang diajarkan oleh Allah. Lalu orang yang sanggup istiqomah, kalaupun bisa benar ya, sampai akhir hayat dengan yang nggak sanggup lebih banyak yang mana? Banyak yang nggak sanggup. Ada orang yang awalnya melakukan hijab, pakai hijab, terus dilepas. Banyak tuh? Banyak. Ada yang dulu awalnya rajin ngaji, setelah kena ujian urusan dunia, udah habis untuk itu terus nggak pernah ngaji. Istiqomah itu susah banget. Ada yang dulunya rajin baca Quran, setelah Allah dikasih dunia apa ini, hilang sudah kebiasaannya, habis. Dulu rajin sholat malam, setelah dapat ini, ya hilang sudah. Ya kan? Istiqomah itu, masya Allah. Yang nggak istiqomah jauh lebih banyak daripada yang istiqomah. Jadi kalau faktanya semacam ini, memang kita ini berarti butuh hidayah yang sempurna. Jadi kalau semacam ini akhirnya kita bisa menjelaskan ya. Kalau ada orang yang bertanya, orang Islam kan katanya sudah dapat hidayah, kok masih minta hidayah? Apa maknanya hidayah itu? Gitu ya? Oh, ternyata hidayah semacam ini. Hanya nggak seperti yang kau bayangkan. Hidayah itu luas sekali, luar biasa. Ada hidayah dalalah, ada hidayah taufik. Hidayah dalalah itu juga ada yang umum, ada yang terperinci. Kalau orang masuk Islam itu baru dapat hidayah umum, belum yang terperinci. Makanya masih perlu yang terperinci. Dan Allah yang berkehendak begitu, biar orang berjuang, berjalan pada Allah, menuju Allah itu perjuangan, tidak enak-enakan. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Gitu ya. Berjuang, makanya hidayah pun juga harus diminta terus setiap hari. Minta pertolongan Allah terus setiap hari. Begitu. Ya. Biasanya pertanyaan kayak gitu tuh kadang muncul dari orang yang benar karena pengen tahu. Ada yang dipakai senjata untuk memurtadkan orang gitu. Ya. Nah, itu sangat mudah sebenarnya menjelaskannya kalau kita mengerti makna ayat ini. Nah, berdasarkan tahapan hidayah ini, maka manusia bisa dibagi menjadi 4 kelompok. Apa saja itu? Yang pertama adalah yang tidak tahu hidayah dan memang tidak mencarinya, atau mencari tapi tidak mendapatkan. Nah, yang semacam ini dinamakan dhol, tersesat. Tersesat itu adalah contoh orang yang tidak mengetahui hidayah, tidak mendapatkan hidayah. Bisa jadi karena dia memang nggak mencari, atau mencari tapi salah jalan. Ya, itu orang yang semacam ini dinamakan dholin, sesat, dhol. Kelompok yang kedua adalah ada orang yang berhasil mendapatkan hidayah. Nah, orang semacam ini dinamakan muhtadi, orang yang mendapatkan hidayah.
tadi. Ihtada itu orang yang mendapatkan hidayah. Kelompok yang ketiga adalah orang yang berhasil mendapatkan hidayah tapi gagal mengamalkannya, tidak mau melaksanakannya. Yang ini dinamakan ghawi. Ghawi itu beda dengan dhal ya. Ghawi itu tahu kebenaran tapi nggak bisa melaksanakannya. Contohnya siapa? Iblis. Iblis itu ghawi. Di Quran itu dikatakan fabima aghwaytani, gitu tuh. Ya Allah, karena engkau telah menjadikan aku sebagai ghawi, begitu ya, maka aku akan menyesatkan mereka sampai akhir kiamat. Nah begitu, iblis itu contoh orang yang ghawi, tahu petunjuk tapi nggak melaksanakannya. Itu ghawi. Dia dapat perintah Allah untuk sujud, tapi dia tidak melakukannya. Termasuk orang-orang Yahudi, tahu petunjuk Allah melalui Taurat tapi tidak dilaksanakan. Makanya dia termasuk ghawi. Dan orang ghawi itu orang yang dimurkai Allah. Mereka adalah golongan maghdubi alaihim. Ya, Allah itu murka pada orang yang tahu kebenaran tapi tidak dilaksanakan. Itu ghawi. Termasuk ulama yang tidak mengamalkan ilmunya dan semua ahlul ghadab, ya. Kelompok yang keempat adalah yang berhasil mendapatkan hidayah dan bisa mengamalkannya. Itu namanya rasyid. Nah, sekarang tahu ya bedanya rasyid dengan muhtadi. Muhtadi orang mendapatkan hidayah saja, belum tentu mengamalkannya. Tapi kalau rasyid itu contoh orang yang sudah mendapatkan hidayah tapi sekaligus mengamalkannya. Itu juga bedanya antara dhal dengan ghawi tadi. Dhal itu tersesat, nggak ngerti hidayah, apalagi mengamalkannya. Kalau orang yang ghawi itu mengerti hidayah tapi tidak mengamalkannya. Nah, para nabi, para rasul, para sahabat itu semuanya adalah rasyid. Makanya sekarang mengerti kalau ada istilah khulafa rasyidin. Apa maknanya? Berarti para khalifah yang mendapatkan hidayah Allah dan mengamalkan hidayah tersebut sehingga layak untuk diteladani. Gitu ya. Makanya Rasulullah kan memerintahkan ikuti Quran, ikuti hadis dan sunnah khulafa rasyidin sesudah aku. Karena mereka orang-orang yang dapat ilham, ilmu-ilmu yang nggak tertulis langsung di Quran hadis yang tapi cocok dengan Quran hadis, gitu loh ya. Makanya banyak kebijakan Abu Bakar, Umar yang luar biasa yang sampai kalau dikodifikasi jadi satu kitab besar itu. Yang itu muncul, saya yakin itu dapat nur dari Allah saat membuat kebijakan dan berijtihad itu. Ya, semuanya itu oleh Rasulullah itu seakan-akan mengatakan ini di antara sahabat yang sudah mencapai level iman tinggi itu adalah para khulafa rasyidin ini nanti. Ikuti ucapan-ucapan mereka, kebijakan-kebijakan mereka, perbuatan mereka, fatwa-fatwa mereka. Nah, para ulama memberikan perhatian tinggi terhadap fatwa-fatwa khulafa rasyidin karena memang luar biasa. Nggak tercatat Quran hadis tapi menyelesaikan masalah-masalah yang ini yang nggak ada. Apakah mungkin di zaman sekarang muncul orang seperti itu? Mungkin, karena kalau ilham itu nggak terbatas di zaman sahabat saja. Sampai akhir zaman orang masih bisa mungkin dapat ilham, ya. Tapi syarat yang bisa diterima adalah jika cocok dengan Quran dan hadis. Kalau nggak gitu bahaya itu nanti. Oh, semua orang ngaku ilham. Ini ilham ini ikuti saya. Nggak usah sholat. Waduh, ilham apa itu? Penyesatan itu kayak begitu ya. Munculnya aliran sesat itu karena orang-orang kayak begitu, gitu ya. Karena nggak pakai ukuran Quran dan hadis sehingga muncul aliran-aliran sesat. Oke. Nah, itu semua adalah hidayah di dunia. Yang saya katakan tadi adalah hidayah di dunia yang diberikan Allah di dunia. Ada lagi jenis hidayah penting yang juga kita minta dalam ihdinas siratal mustaqim, yakni hidayah di akhirat. Hidayah di akhirat itu bagaimana? Hidayah di akhirat itu adalah diberi petunjuk jalan menuju surga. Jadi saat menuju surga itu jangan dikira loh ya. Jangan dikira sudah jelas jalannya tinggal lewat aja. Oh tidak, diuji lagi di sana itu. Jadi ada salah jalan yang masuk neraka. Jadi karena gelap, perjalanannya itu gelap gulita di sana. Dan yang orang yang benar jalannya menuju surga itu yang dikasih nur oleh Allah. Makanya ada hadis Rasulullah itu minta nur. Allahumma ja'al fi
Allahumma ja'al fi sam'i, Allahumma ja'al fi basari nura, Allahumma ja'al fi sam'i nura, Allahumma ja'al fi qalbi nura, Allahumma ja'al fi amami nura wa khalfi nura wa fawqi nura wa tahti nura wa ja'al li nura, sampai kayak gitu ya. Minta nur itu di mata, telinga, hati, di atas, bawah, kanan, belakang itu, dan jadikan sebagai nur. Orang mukmin itu butuh nur memang. Ya, supaya apa nur yang kita dapatkan di akhirat tergantung amal kita di dunia. Makanya hadis Nabi itu mengatakan ada orang yang dikasih nur itu besarnya itu sampai semenanjung Arab gitu kira-kira. Ya, ada yang dikasih nur besarnya itu setinggi pohon kurma. Ada yang dikasih nur besarnya tingginya cuma setinggi badannya. Ada pula yang dikasih nur cuma setelapak tangan. Ya. Ada pula yang dikasih cahaya itu cuma 1 jempol. Itu pun hidup mati ya. Kadang hidup, kadang mati. Kadang hidup, kadang mati. Ya tergantung amalnya di dunia. Ya, berharap ya kita semuanya dapat nur yang banyak, yang besar. Ya, sehingga tertunjuki nggak sampai salah jalan di akhirat nanti. Karena sekonsisten apa kita melaksanakan petunjuk Allah di dunia ini, maka itulah yang akan menentukan bagaimana kita melakukan perjalanan menuju surga. Kita nanti kan diuji Allah untuk melewati sirat mustaqim. Itu hanya orang mukmin yang lewat sana ya. Kalau orang kafir nggak perlu lewat sana, langsung lemparkan neraka itu orang kafir. Kalau mukmin diuji dulu. Nah diuji itulah makanya nanti ada yang jatuh, bener. Ada yang jatuh, ada yang tergelincir, ada yang robek tubuhnya oleh duri-duri besar yang ada di kanan kiri. Tergantung bagaimana dia menempuh siratal mustaqim saat berada di dunia. Semakin stabil dia menempuh siratal mustaqim di dunia, maka semakin stabil dia di akhirat. Semakin cepat dia melaksanakan perintah Allah di dunia, ya semakin cepat dia lewat di sana. Makanya sampai ada gambaran di hadis ya. Orang saat melewati jembatan sirat mustaqim nanti di akhirat itu ada yang kecepatannya seperti kilat, ada yang seperti angin, ada yang seperti kuda, ada yang seperti burung, ada yang lewatinya berjalan biasa, ada yang berjalan tertatih-tatih, bahkan ada yang merangkak. Ada yang selamat tanpa kurang suatu apa, ada yang selamat tapi penuh luka karena robek-robek kena duri-duri. Ya tergantung hidupnya di dunia ini. Ada pula yang tergelincir jatuh. Ya, begitu. Seperti itu kondisi orang ketika berjalan di akhirat nanti. Tergantung bagaimana dia menempuh siratal mustaqim di dunia. Itu pelaksanaan janji Allah di surat An-Naba. Jazaa'aw wifaqa, sebagai balasan yang setimpal sesuai dengan amalnya di dunia. Oke. Kemudian makna halus yang lain dari ihdinas siratal mustaqim adalah kita itu minta petunjuk Allah untuk mendapatkan semua kebaikan dan jauh dari segala keburukan. Entah urusan dunia ataupun urusan akhirat. Gitu ya. Dunia pun itu kadang kalau kita tiba-tiba dikasih ilham sesuatu yang menyelamatkan kita, itu juga hidayah loh ya. Itu berarti tandanya Allah sudah mengabulkan doa kita itu. Misalnya, antum naik sepeda sama istri misalnya. Terus istri nggak sadar bahwa ada tali dalam bajunya yang melambai. Itu kan bahaya itu ya. Itu kalau kena roda kan bisa terbelit kemudian bisa jatuh itu, ya kan? Istri nggak sadar, kemudian antum tahu loh, itu dia dulu, diberesi dulu. Itu hidayah dari Allah itu. Kalau nggak dikasih gitu, bisa celaka kita, ya nggak? Itu kebaikan pada kita. Atau dua-duanya lupa, suami istri lupa. Sudah kadung jalan, terus ada yang mengingatkan dari ya nggak, tolong bajunya. Nah, itu hidayah juga dari Allah itu, lewat orang lain. Itu pengabulan doa ihdinas siratal mustaqim. Pernah nggak mau melakukan perjalanan, terus ada aja sampai dihalangi, ternyata kendaraan yang kita tumpangi kecelakaan. Itu juga bentuk hidayah dari Allah, menyelamatkan kita. Gitu ya. Mau nikah dengan orang, ada aja dihalangi, sampai nggak jadi. Kemudian ada berita bahwa orang yang nggak jadi dinikahinya itu ternyata psikopat. Bodoh ya. Alhamdulillah. Jadi akhirnya bersyukur kan? Hidayah dari Allah itu juga itu. Ya kan? Nah, begitu.
diberi petunjuk seakan-akan untuk menyelamatkan kita dari segala keburukan yang akan menimpa kita. Jadi kalau mau dikasih contoh banyak ini, tapi saya ingin menunjukkan seperti itu loh, makna hidayah itu ternyata luasnya luar biasa. Bukan hanya urusan din, tapi juga urusan dunia. Kemudian makna halus yang lain adalah lafadz ihdinas siratal mustaqim itu adalah doa jenis munajat. Munajat itu apa? Munajat dari kata naja yunaji. Naja yunaji itu maknanya membisiki. Nah, jadi ihdinas siratal mustaqim itu maknanya seakan-akan membisiki, minta pada Allah petunjuk dengan cara membisiki dengan lirih sehingga ada kesan curhat pada Allah. Nah, gitu ya. Nah, kalau orang curhat pada Allah, maknanya berarti melepaskan segala masalah dia, minta pertolongan kepada Allah supaya Allah kemudian membantunya. Secara psikologi itu kan orang itu mengetahui bahwa curhat itu adalah jenis healing, ya kan? Menyembuhkan hati diantaranya adalah dengan curhat. Nah, caranya macam-macam itu. Kalau orang sekarang curhat itu ada yang ke psikiater, ya kan? Ada yang psikiater, ada yang curhatnya itu buat status, ya kan? Oh, ini ibu-ibu biasanya yang masih perlu belajar lagi itu sering kali ya kalau curhat ya lewat status, nyindir orang, gitu ya. Nggak enakan sama orang buat status. Kamu nggak nyebut nama tapi tahu yang disindir siapa, gitu ya, buat status. Kadang curhatnya dengan nulis novel ada, gitu ya. Jadi ada yang buat moto istilahnya writing is healing, atau apa ya, semakna dengan itu ya, nulis adalah penyembuhan. Nah, itu memang manusia itu secara fitrahnya benar ya. Jadi kalau mengungkapkan sesuatu masalah itu menjadi lebih plong, lebih lepas. Nah, sebenarnya petunjuk yang jalan lurus sudah ngasih solusi. Curhatlah ya pada Allah. Itu yang terbaik sebenarnya ya. Tapi mungkin nggak semua orang yang sanggup kayak gini loh ya. Nggak semua orang yang sanggup kayak gini. Maka kemudian Islam memberikan fasilitas. Kalau nggak sanggup hanya curhat pada Allah saja, boleh curhat kepada selain manusia, tapi niatnya minta nasihat, bukan untuk maki-maki, bukan untuk ngerasani, bukan untuk menjelekkan dan menjatuhkan orang lain. Enggak, minta nasihat saya harusnya bagaimana, gitu ya. Nah, yang semacam ini namanya istinsah, minta nasihat. Yang dimintai nasihat wajib nasihati, itu hak muslim. Nah, ada hadis Nabi di antara hak muslim kan, idastansahahu idastansahaka fansahlahu. Kalau dia minta nasihat padamu, nasihatilah, itu wajib hukumnya. Tapi kalau minta nasihat ya, minta nasihat pada orang yang berilmu. Jangan minta nasihat pada sesama juhala. Kalau minta nasihat pada orang yang nggak ngerti ilmu, nanti yang muncul gagasan-gagasan kebatilan, yang muncul gagasan-gagasan buat orang semakin jauh pada Allah, itu bahaya. Berilmu itu nggak harus ulama. Berilmu itu bisa misalnya minta tolong pada psikiater, nggak masalah menurut saya. Ya kan? Yang penting dia amanah, bisa menjaga rahasia. Ada orang-orang yang memang nggak kuat kalau hanya curhat pada Allah saja, masih harus cari tahu bagaimana solusinya dari ilmu psikologi misalnya, tidak masalah. Yang penting amanah. Ada kode etik sebenarnya kalau di psikiater itu menjaga rahasia, itu harus itu. Ya, tidak masalah yang kayak gitu. Kalau ke ulama ya begitu, jangan kecurhat ke orang yang nggak ngerti ilmu itu, sudah jahil, lalu kemudian setelah dicurhatkan ceritakan kepada sesamanya. Waduh. Itu bahaya yang kayak begitu ya, tidak baik. Jadi ini ayat ini sekaligus mengajarkan kepada kita untuk bercurhat kepada Allah pada saat kita ada problem, ada masalah. Oke. Kemudian makna halus yang lain dari ayat ini adalah ayat ini mengandung makna komitmen untuk tidak tasyabuh terhadap orang kafir. Kenapa? Karena ayatnya ihdinas siratal mustaqim. Berilah aku petunjuk, berilah kami petunjuk jalan yang lurus. Jalan lurus kan berarti jalannya orang-orang mukmin, toh? Jalannya orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Jalannya orang yang diridhoi oleh Allah, berarti bukan jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah, bukan jalannya orang-orang yang kafir. Makanya Nabi Muhammad itu saat mengajarkan Islam sekaligus mengajarkan umatnya itu supaya jangan meniru kebiasaan orang-orang kafir. Apapun itu, termasuk hal-hal yang paling remeh, mulai yang substansial sampai hal yang paling yang istilahnya hanya aksesoris, itu pun Rasulullah juga memerintahkan jangan menyamakan diri dengan mereka.
biar tidak terbiasa ngikuti jalan hidupnya orang kafir. Contoh misalnya Rasul melarang niyahah. Apa itu niyahah? Niyahah itu adalah meratapi musibah. Jadi misalnya ada kerabat yang mati, kemudian nawang saya, aduh kenapa kok cepat mati? Siapa yang nanti akan melindungiku? Yang nafkahi aku siapa? Kok cepat banget? Kenapa Allah memanggilmu? Gitu ya. Jadi menunjukkan orang itu nggak rela dengan takdir. Ini kebiasaan jahiliyah. Rasul melarangnya karena itu jalan hidupnya orang-orang jahil gitu loh. Orang-orang kafir yang nggak mengerti petunjuk Allah. Petunjuk Allah kan harus ridho dengan takdir Allah. Gitu. Contoh lain, Rasul melarang asobiyah. Asobiyah itu apa? Pembelaan membuta terhadap kelompoknya. Itu sifat jahiliyah. Jadi jahiliyah di zaman Nabi itu adalah membela kerabatnya. Kerabatnya entah dia salah benar, pokoknya dibela. Nggak semua orang loh sanggup kayak gini ya. Seringkali kalau yang bermasalah itu adalah orang dekat kita. Entah itu orang tua atau saudara atau apa. Itu yang muncul asobiyah. Sesalah apapun dibela. Berusaha dimaklumi. Ya. Kalau benar kemudian meledak-ledak, tapi kalau pas salah ya namanya aja khilaf, maklumi dong gitu ya. Jadi gitulah, nggak bisa bersikap sama kalau ke orang lain. Itu asobiyah. Asobiyah, nggak boleh kayak gitu. Orang Islam itu kalau salah ya salah, meskipun kerabatnya sendiri seperti Rasulullah. Andai kan Fatimah mencuri, kepotong tangannya, gitu loh ya. Nggak semua orang sanggup kayak gitu ya. Jadi kalau kerabatnya, anaknya, saudaranya dan sebagainya, itu seringkali dibela. Itu sifat jalan hidupnya orang yang tidak mendapatkan petunjuk. Jangan. Gitu ya. Contoh lain, Rasulullah melarang membanggakan keturunan. Jelek-jelek ini saya masih keturunan Raja Brawijaya, misalnya. Itu membanggakan keturunan, bukan ajaran Islam, bukan jalan hidup orang soleh. Membanggakan keturunan. Mencela nasab orang lain, dasar anaknya pelacur, nggak boleh. Ya, itu juga bukan sifatnya orang Islam. Ini banyak hadis yang menunjukkan semacam ini. Contoh lain misalnya, Rasul melarang memaki orang lain dengan mencela orang tuanya. Kebiasaan anak-anak kecil zaman dulu ya. Kalau sedang bertengkar, anak sopan, jadi dia panggil dengan namanya gitu ya. Dan sangat tidak sopan. Ini bukan jalan hidupnya orang-orang yang diridhai oleh Allah. Contoh lain misalnya, Rasulullah melarang wanita tabarruj, bersolek. Itu nggak boleh. Seperti orang zaman dulu di zaman jahiliyah yang kalau jalan itu berlenggak-lenggok, menampakkan kecantikan dan lain sebagainya. Bani Israel itu fitnah pertama itu adalah dari wanita, karena tabarruj kemudian hancur mereka. Nah sekarang itu ditiru oleh orang-orang, sebagian oleh muslimah, ya kan? Instagram kita lihat kok penuh dengan orang yang pamer cantik ya. Apakah? Jadi sampai ya begitu ya. Biar nggak kentara, kadang-kadang dikasih kata hikmah, gitu ya. Tersenyumlah, karena senyum itu ibadah. Bagus kan hadis Nabi ya. Masalahnya kenapa wajahmu di situ, itu loh ya. Ya enggak? Kalau niat menyebarkan hadis Nabi kan nggak perlu wajahmu ada di situ, ya kan? Nah ini makanya ya Allah, ini saya khawatir. Ini kan bukan jalan hidup orang soleh zaman dulu tuh. Orang zaman dulu tuh nggak pernah membawakan tampilan, tidak. Kualitas yang dilihat itu, amal solehnya. Makanya banyak sahabat tampan cantik kita nggak terlalu kenal. Sahabat Nabi yang tampan siapa saja kan nggak tahu tuh. Yang cantik siapa saja kan nggak tahu tuh. Tapi zaman sekarang yang diagung-agungkan tampan dan cantik. Tukang ban kalau cantik masuk berita, ya kan? Heboh, tukang ban cantik kan gitu ya. Tukang siomay kalau kayak artis Korea masuk berita kan gitu ya. Ini zaman sekarang orang yang mengagungkan fisik. Ini bukan jalan orang-orang yang dapat petunjuk dari Allah. Makanya wartawan pun kalau pernah ngaji ihdinas siratal mustaqim ngerti cara mengangkat berita, ya enggak? Begitu. Masya Allah. Iya. Oke, kemudian contoh lagi, Rasul melarang berlomba-lomba banyak-banyakan harta. Ini diingatkan Nabi loh ya. Gak boleh lomba-lombaan banyak harta. Nah, sekarang ini motivator semuanya mengajak untuk lomba banyak-banyakan harta, ya enggak? Bukan jalannya orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Sekarang itu kan kalau sukses itu ya kaya kan begitu. Ini bukan jalan orang. Rasulullah mengingatkan jangan banyak-banyakan harta. Karena Nabi itu mengatakan orang zaman dulu tuh binasa karena tanafus fil amwal gitu ya. Berlomba-lomba untuk mendapatkan harta. Rasul melarang juga jangan diskriminatif kalau melaksanakan hukum. Seperti Bani Israil itu rusaknya karena diskriminatif.
Orang yang punya posisi tidak dihukum, yang rendah dihukum seberat-beratnya. Rasul mengatakan jangan berpecah belah seperti Bani Israel. Itu bukan jalan hidup orang-orang yang soleh. Ya, contoh lagi, jangan nyisir rambut seperti orang musyrik. Ya, zaman dulu itu, ini kan teknis banget ya sebenarnya ya. Orang musyrik nyisir rambutnya tengah misalnya, terus Rasul melarang jangan sama dengan mereka. Termasuk urusan kumis dan jenggot kan begitu, selisihi orang-orang yang cukur kumismu, panjangkan jenggotmu, kan begitu ya. Itu sebenarnya kan esensinya adalah jangan ngikuti jalan hidupnya orang-orang kafir. Mereka itu tampilan itu kayak gitu, jangan sama dengan mereka, biar kita semakin dekat dengan petunjuk pada Allah. Esensinya memang mukhalafah, menyelisih orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Oke. Yang terakhir sudah. Apa makna halus dari ihdinas siratal mustaqim? Ihdinas siratal mustaqim, makna halusnya adalah mengajarkan kepada kita untuk siap meremukkan kesombongan. Kok bisa? Iya, karena kata-kata ihdinas siratal mustaqim, minta petunjuk, berarti kan merasa bodoh toh? Aku bodoh ya. Nah gitu ya, sehingga minta petunjuk kepada Allah. Tidak mungkin orang minta petunjuk kalau dia sudah merasa tahu, ya kan? Orang minta petunjuk karena dia berarti merasa bodoh. Jadi sebenarnya diajari tawadhu itu, ihdinas siratal mustaqim. Mungkin orang yang sudah sekolah sampai doktor, bahkan profesor, karyanya sekian banyak, sudah menjelajah filsafat kemana-mana, pemikiran dikuasai, begitu ya. Tapi dengan baca ini, saya masih bodoh, nggak ngerti kalau diajari oleh Allah. Ini penyakitnya orang berilmu kadang-kadang begitu ya, merasa pinter kemudian tidak mau belajar. Nah ini naudzubillah min dzalik. Jadi kalau orang itu tidak minta pada Allah, dia mungkin berpetualang berbagai macam pemikiran, tapi akhirnya bingung itu, benar gitu. Seperti Immanuel Kant, filosof yang itu, dia bilang dia bingung gitu. Dia ngaku bahwa mengembara di filsafat Jawa itu lama-lama jadi malah tambah semakin ragu, bukan malah yakin. Kan bingung tuh maknanya. Nah, dalam Islam diajari tawadhu, kemudian minta petunjuk kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah, diberi taufik, bukan hanya hidayah dalalah, tapi juga hidayah taufik. Kita jadikan Allah sebagai hamba-hamba yang rasyidin, mendapatkan ilmu, mendapatkan hidayah, sekaligus mengamalkannya. Barangkali itu yang bisa kita kaji, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.